Hubungan intim bagi suami istri bernilai pahala. Meski sudah halal, kita diperintahkan selalu berlindung dari gangguan setan ketika berjima. Setan bisa saja ikut campur di dalamnya. Lalu apakah setan bisa ikut campur dalam hubungan intim pasangan suami istri? Merupakan hasil dari hubungan biologis perempuan dan laki-laki. Dari hubungan tersebut, suami dan istri tentunya mengharapkan kehadiran anak. Nah, bagi pasangan suami istri, berhubungan intim tak boleh dilakukan sembarangan, sebab setan bisa saja ikut campur di dalamnya. Dari Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila salah seorang di antara kamu mendatangi istrinya lalu membaca dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak yang engkau anugerahkan kepada kami. Maka bila keduanya dianugerahi anak, setan tidaklah membahayakan baginya. Hadis riwayat Bukhari. Terkait hadis tersebut, Imam Nawawi berkata, Al-Qadi berkata, maksud hadis ini adalah bahwa setan tak mampu menyusup ke dalamnya. Ada lagi berpendapat bahwa setan tak mampu mengganggunya bila anak itu lahir lain daripada yang lain. Akan tetapi, bukan berarti bila besar nanti dia akan terlepas dari bisikan dan godaannya. Itulah mengapa pasangan suami istri dianjurkan membaca doa sebelum berjima, agar setan tak ikut campur atau menyusup di dalamnya. Ibnu Taimiyah berkata, dan kadangkala manusia menikah dengan jin dan melahirkan anak pula. Ini banyak terjadi. Banyak pula menjelaskan dan berbicara tentang hal ini, namun para ulama tidak suka menikah dengan jin. Sahabat beriman, dalam membina rumah tangga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladan untuk meraih kebahagiaan, termasuk adab-adab berhubungan intim. Kita diwajibkan untuk mengawalinya dengan berdoa. Selain membaca doa, suami istri juga perlu mengetahui hal lain. Sebagaimana dalam kitab Al-Mutbih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya tidak menghadap kiblat dan hendaknya tidak banyak bicara ketika berkumpul. Hadis riwayat Abu Daud. Suami yang hendak berhubungan intim lalu mendatangi istrinya, hendak tidak dalam keadaan telanjang bulat. Dalam riwayat Utbah bin Ubaidah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila salah seorang di antara kamu mendatangi istrinya, hendaknya dia bertabir dan tidak bertelanjang bulat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak berhubungan intim dengan Aisyah diawali dengan bercanda dan tertawa. Bahkan beliau merayu istri-istrinya. Sebagaimana wanita dikenal memiliki perasaan yang sensitif, ia harus diperlakukan dengan halus. Janganlah salah seorang di antara kalian menggauli istrinya seperti binatang. Hendaklah ia terlebih dahulu memberikan pendahuluan, yakni ciuman dan cumbu rayu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya, jika seorang suami ingin berjima, dianjurkan untuk berwudu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang kamu telah bersetubuh dengan istrinya, lalu ingin mengulanginya kembali, maka hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Muslim. Suami istri yang selalu melakukan hubungan intim tidak dianjurkan langsung tidur dalam keadaan junub. Mereka diperintahkan untuk mandi atau wudu terlebih dahulu. Istri Rasulullah Aisyah menuturkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau hendak makan atau tidur, sedangkan ia junub, maka beliau mencuci kemaluannya dan berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Perintah mandi wajib atau wudu sebelum tidur dianjurkan, sebab orang yang junub tidak akan didekati malaikat rahmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang tidak didekati oleh malaikat rahmat, orang junub, orang mabuk, dan orang yang berlumuran minyak wangi khalid. Hadis riwayat Al-Bazzar. Sahabat beriman, adab-adab berhubungan intim ini hanyalah bagi perempuan dan laki-laki yang terikat pernikahan yang sah. Tidak dibenarkan hal ini dilakukan di luar ikatan pernikahan, sebab hal ini dapat mengundang syaitan. Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, tidak boleh seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita yang tidak halal baginya, karena yang ketiga adalah setan kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Ahmad.